Ya, shalom saudara. Tanggal 5 Oktober kemarin itu saya membaca satu berita ya dari Kalimantan Barat bahwa ada seorang pendeta, ada seorang PNS, ada seorang anggota DPRD Kabupaten, ada seorang anggota DPRD Provinsi itu harus berurusan dengan pihak berwajib gara-gara penyelewengan dana hibah. Nah, kita tidak terlalu tahu proses dana hibah itu boleh mereka terima. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah bahwa inilah yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi. Bahwa jabatan kita itu seringkali tidak menjadi jaminannya. Ya, di berita itu ada seorang pendeta. Pendeta yang adalah pemimpin umat untuk mengarahkan umat hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu ada seorang PNS, saya kira itu mewakili ya. Ada anggota DPRD Kabupaten, ada anggota DPRD Provinsi terlibat dalam kasus ini. Saudara bisa cek sendiri itu, ada di berita online-nya. Pendeta, PNS, anggota DPRD baik di kabupaten dan provinsi itu berurusan dengan hukum karena dana hibah ini. Itu memicu saya untuk mencoba mengambil kesempatan Bapak Ibu untuk merenungkan beberapa hal, terutama informasi-informasi yang kita dapatkan di dalam Alkitab bahwa dosa itu jatuh di dalam dosa cinta harta, jatuh di dalam dosa cinta akan wanita, jatuh di dalam dosa cinta akan takhta. Itu ada informasinya, itu begitu kaya di dalam Alkitab kita, dan itu menjadi wanti-wanti bagi kita, itu menjadi alarm kewaspadaan bagi kita Bapak Ibu. Bahwa jabatan kita itu sebagai orang Kristen itu bukan jaminan. Bahkan jabatan kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta itu bukan jaminan. Jadi hati-hati. Soal-soal seperti ini itu orang Kristen, hamba-hamba Tuhan harus hati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya tuntutan daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen itu harus menjadi terang, harus menjadi garam, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, kali ini kita akan membuat penjelasan-penjelasan firman Tuhan ini dalam seri ya. Saya akan membuat nanti video-video ini dalam seri godaan. Godaan yang membuat orang percaya jatuh di dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Ya. Cerita Alkitab terlalu banyak soal itu ya. Ya. Ada kasus Achan, dan itu nanti yang akan saya bahas kali ini. Ada kasus Gehazi. Ya. Saya hanya memberi contoh-contoh yang praktis saja ya. Ya. Ada juga kasus dalam perjanjian baru itu mengenai Ananias dan Safira. Ya. Ada juga Demas yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara dia cinta akan dunia ini. Dan ada banyak contoh-contoh yang tertera di dalam kebenaran Alkitab ini Bapak Ibu. Nah, kita akan fokus dulu pada kali ini membahas yaitu godaan soal harta ini. Karena memang ini lagi hangat ya. Berita yang ada di media online itu hangat sekali. Ya. Saya membaca satu bagian firman Tuhan yaitu di dalam Yosua pasal 7 ayatnya yang ke-12. Dikatakan di situ, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali.
Nah, saudara, ini ada latar belakangnya ya. Jadi ketika orang Israel itu mau memasuki tanah Kanaan, mereka harus melewati satu kota yang disebut sebagai kota Yerikho. Ya. Dan saya tidak perlu mengulas lagi cerita itu. Saudara bisa baca sendiri bagaimana tangan Allah yang perkasa, tangan Allah yang hebat, tangan Allah yang begitu kuat itu menghancurkan kota Yerikho dengan tembok-temboknya yang tinggi dan tebal. Hanya dengan orang-orang Israel mengelilingi kota itu sekali dalam sehari selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilinginya sebanyak 7 kali. Lalu setelah itu mereka membunyikan trompet. Lalu mereka berteriak dengan sekeras-kerasnya. Dan Tuhan menghancurkan kota itu. Tembok-temboknya itu jatuh ke dalam. Artinya dia menimpa orang-orang yang ada di dalam kota Yerikho itu. Dan itu benar-benar anugerah Tuhan, benar-benar kemenangan yang Tuhan lakukan, benar-benar tangan Allah yang perkasa yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan orang-orang Israel. Nah, sebelumnya Tuhan sudah berpesan kepada orang-orang Israel ini melalui Yosua ya. Nanti kalau kalian masuk di dalam kota itu, semua barang jarahan, semua apa yang ada di dalam kota itu harus dimusnahkan, harus dibakar. Karena itu dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi saya bacakan ya perintah itu di dalam Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Ya. Itu nanti hanya Rahab dan keluarganya yang bisa selamat. Semua apa yang ada, manusia, harta benda, binatang, apapun yang ada dalam kota itu harus dimusnahkan sebagai penghormatan kepada Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ada orang yang bernama Achan, ya, seorang keturunan dari klan Yehuda, berani melawan Tuhan, berani menentang Tuhan, berani melawan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tergoda oleh beberapa hal di situ tadi. Kita baca tadi ada satu baju ya, jubah sinear, jubah buatan sinear. Saya tidak tahu seperti apa menariknya jubah itu sampai si Achan ini begitu tergoda. Lalu ada perak, lalu ada emas ya, dengan ukuran-ukurannya itu tadi ya. Misalnya tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke pasal 7 ayatnya yang ke-21 tadi itu, jubah yang indah buatan sinear, 200 sikal perak, sebatang emas 50 sikal beratnya. Itu diambil oleh Achan, padahal Tuhan sudah beri perintah jangan diambil. Semua dikumpulkan untuk dimusnahkan. Tapi Achan mengambilnya, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Tindakan Achan ini berdampak bagi orang Israel. Bagi semua orang Israel, bukan hanya pada dirinya, tapi kepada orang Israel. Maka nanti ketika mereka berhadapan dengan bangsa Ai itu tidak seberapa. Ya, makanya kalau kita baca ketika Yosua mengutus mereka untuk melawan bangsa Ai itu, orang Israel berkata, udahlah cukup 2.000, ya, paling banyak ya 3.000, ya cukup 2.000 atau 3.000 aja diutus ke sana untuk memerangi kota Ai. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ai mampu mengalahkan Israel. Ya, orang-orang yang diutus berperang itu dikalahkan oleh bangsa Ai. Ya, Yosua itu kaget dengan situasi itu. Yerikho yang begitu besar itu bisa dihancurkan begitu gampangnya karena tangan Tuhan. Sekarang bangsa yang kecil, bangsa Ai itu, kenapa nggak bisa ditaklukkan? Maka Yosua itu ya dia datang kepada Tuhan, ya, dia menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa terjadi hal seperti ini?
Oh Tuhan, tanganmu yang perkasa menghancurkan Yerikho. Lalu menghadapi bangsa yang kecil itu, kenapa kami kalah? Nah itu misalnya di dalam ayatnya yang ke-10 ya, pasal 7 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ya, Anda harus tahu Yosua, kenapa terjadi hal yang seperti ini. Bangsa Ai yang kecil itu bisa mengalahkan. Karena ada dosa. Dosa apa? Dosa Achan. Dosa daripada salah satu orang Israel yang telah mencuri apa yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Dan itu adalah Achan, Bapak Ibu. Nah, inilah risiko yang menjadi akibat daripada perbuatan Achan ini. Bukan hanya itu berefek pada dirinya sendiri, tapi kepada seluruh orang Israel. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Hal seperti ini juga harus menjadi perenungan kita. Apalagi kalau kita itu berposisi sebagai pimpinan, sebagai orang yang memimpin. Ya, maaf ya. Baik itu pemimpin di lembaga-lembaga pemerintahan. Dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, entah apapun posisi kita di situ, entah apapun kewenangan kita, otoritas kita di situ, sebagai orang percaya, jangan permalukan Tuhan dengan mengambil barang-barang tertentu yang bukan milikmu. Itu bisa berdampak. Akan ini melakukan hal itu. Dia mencuri. Nah, saya itu nggak habis pikir ya, bagaimana di dalam sukacita, kemeriahan, kemenangan ketika Yerikho itu dihancurkan. Achan ini mampu dengan cerdiknya dia mengambil barang-barang itu dan kita tidak ketahuan. Ya, ingat loh, Tuhan sudah katakan semua itu di dalam pasal 6 tadi. Semua barang ayat 17, semua barang-barang itu dimusnahkan, jangan disisakan. Tapi Achan dengan begitu cermatnya dia, cerdiknya dia mengambil baju siniar itu, jubah dari siniar itu, yang buatan siniar itu. Lalu ada perak, ada emas, disembunyikannya. Nah, kenapa terjadi seperti itu, saudara? Karena Achan, hatinya sudah diikat oleh rasa ingin memiliki yang luar biasa. Ada nafsu di situ. Ada keinginan yang begitu menggebu-gebu di situ. Ya, keinginan. Saya melihat dalam bahasa Ibrani itu damat ya. Dari kata damat itu. Kata itu. Ya, di dalam terjemahan ini mengingini. Ya, kata itu sama persis ketika Tuhan memberikan teguran atau Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa ya, dalam Keluaran pasal 20. Mengenai jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, kata itu persis yang digunakan ketika dikatakan bahwa akan mengingini, aku mengingini. Dalam tadi Yosua pasal 7 ayat 21. Ya. Ketika akan berkata aku mengingini, kata yang sama itu, itulah yang dipergunakannya. Artinya mengingini ini memiliki, mendambakan, ada semacam desire ya, ada keinginan yang menggebu-gebu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ya. Memang ya itu penjelasan firman Tuhan katakan tadi itu, jubah itu memang indah. Nah, ini memang soal-soal barang-barang atau harta yang indah-indah, yang gemerlap. Orang seringkali jatuh akan soal itu. Dan juga uang, bukan hanya barang, uang juga. Nah, akan ini nanti ya, setelah Tuhan menuntun Yosua untuk melihat ya, mencari siapa yang telah berbuat dosa itu, ya, Achan ini akan menerima hukuman yang luar biasa. Dia dirajam dengan batu oleh orang-orang Israel. Dan bukan hanya dia, termasuk anak-anaknya, termasuk keluarganya itu dihancurkan, mati terbunuh. Oleh karena apa? Oleh karena dosanya yang telah dilakukannya. Dengan cintanya akan jubah itu dan cintanya akan perak dan emas itu.
Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, dosa ini seringkali terjadi di tengah-tengah orang-orang percaya. Ya. Kita mengingat bagaimana juga, ya, misalnya Gehazi, sama juga kan. Ya. Ketika ada persembahan yang disampaikan kepada Elisa, karena orang itu sudah mengalami mujizat kesembuhan. Lalu Elisa berkata, oh enggak usah, persembahan itu enggak usah. Ya. Maksudnya Elisa ya supaya orang itu yang telah mengalami mujizat itu melihat kebesaran Tuhan di situ. Tapi Gehazi sebagai bujangnya, dia lewat belakang. Ya, dia sembunyikan tindakannya itu dari Elisa untuk mengejar si Naaman itu ya, untuk mengambil persembahan itu. Dan apa yang terjadi? Ya dia hancur sendiri. Dia dihukum oleh Tuhan. Contoh-contoh lagi dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira. Itu dihukum juga oleh Tuhan. Hanya gara-gara cinta akan harta. Ya memang ya kadang-kadang hal seperti ini banyak orang memikirkan, aduh kenapa Tuhan ya begitu tega ya, sangat keras, begitu kerasnya, tidak ada lagi kesempatan untuk dia berikan kepada mereka untuk bertobat. Itu hal seperti itu. Kayak misalnya Akan ini kenapa nggak diberi kesempatan? Bukankah Allah itu adalah Allah yang pemurah? Iya. Tapi kita kadang-kadang tidak pernah memikirkan perasaannya Allah. Yang menjadi permasalahannya adalah kita sendiri, kita ini lebih mengutamakan perasaannya kita. Oh maunya Tuhan, Engkau berbelas kasih dengan dosa yang telah dilakukan oleh Akan ini, dengan dosa yang pernah dilakukan oleh Gehazi, dengan dosa yang pernah dilakukan oleh Ananias dan Safira itu. Toh juga mereka melakukan itu nggak terlalu nggak terlalu parah-parah amatnya. Ya. Bapak Ibu hati-hati loh, hati-hati. Ya, kita itu kadang-kadang tidak pernah, sekali lagi, kadang-kadang, bahkan mungkin sering di dalam hidup ini, kita tidak pernah memperhatikan perasaannya Allah. Kita maunya kita yang diperhatikan. Kita fokus pada diri kita sendiri. Kemauannya kita yang dipenuhi. Kemauannya kita yang terus diperhatikan. Kita terlalu egois Bapak Ibu. Kita terlalu egois. Allah nggak main-main soal itu. Ketika kekudusannya itu terganggu, dia pasti akan melakukan tindakan. Dan inilah yang terjadi. Saudara kalau membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah saya singgung itu, ya, saudara nanti beri waktu untuk membaca itu. Baik kisah Akan ini, Gehazi, juga dalam kisah Rasul mengenai Ananias dan Safira. Itu masalah kekudusan Allah yang diganggu oleh orang-orang ini. Ya. Jadi kadang-kadang ya, orientasi kita, perhatian kita, di mana hati kita itu terpikat, itu bisa memicu kita untuk meninggalkan Tuhan, melalaikan Tuhan, dan menganggap enteng, menganggap murahan Sang Tuhan itu. Nah, kita fokus dengan hati kita, nafsu kita, keinginan kita. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya dengan sikap-sikap seperti ini. Ya, dosa ini begitu serius. Bukan hanya berakibat pada diri Akan sendiri dan keluarganya, tetapi bagi seluruh orang Israel. Hanya gara-gara Akan, Israel kalah dari bangsa Ai. Nah, bagaimana juga dengan kita Bapak Ibu? Baik itu gereja sebagai orang-orang percaya, dan apalagi kita yang dilabeli sebagai hamba Tuhan. Entah siapa dia, entah penatua, entah pelayan lain, entah pendeta. Hati-hati loh ya, hati-hati. Ya. Ada banyak, saya tahu banyak orang jatuh di dalam soal keuangan ini. Dan awalnya itu memang nggak terlalu
apa ya, mungkin nggak seberapa lah, ya nggak seberapa, hanya sedikit saja, tapi penyelewengan itu justru sudah melukai hati Tuhan. Apalagi bagi mereka yang suka memakan persembahan, ya. Ada orang-orang yang suka terlalu berani, ya. Mereka itu, mohon maaf, ya, sekali lagi mohon maaf. Misalnya bendahara lah, ya. Saudara, bendahara itu banyak sekali godaan, ya. Ya, bisa aja setiap hari itu ada godaan untuk memakai uang itu. Atau juga bisa aja mungkin bukan dia yang melakukan, tapi ada orang lain meminjam kepadanya. Dan oleh karena perasaan, wah, ini orang lagi lagi susah, lagi kesulitan, udahlah ditolong. Ditolong pakai apa? Ditolong pakai uang persembahan. Itu bahaya Bapak Ibu. Hati-hati. Saya mau tegaskan, keuangan gereja, uang milik gereja itu adalah uang milik Tuhan. Jangan pernah pakai untuk kepentingan pribadi. Itu untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi kita misalnya hamba Tuhan, ya. Kita ini punya porsi yang Tuhan sudah beri. Melalui apa? Melalui gaji, ada honor yang ditetapkan sesuai dengan aturannya. Ya. Dan mungkin ada juga yang menjadi bagiannya kita, itu persembahan yang kadang memang warga jemaat mengkhususkan kepada kita, ini Pak Pendeta, saya persembahkan ini untuk Pak Pendeta. Ya itu oke, terima. Tapi di luar daripada itu, dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak benar, mengambil apa yang bukan hak kita, apa yang bukan milik kita, dan memilikinya, itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi semua kita yang terlibat soal-soal keuangan, ya puji Tuhan, ya. Puji Tuhan kalau kita di BNKP ini ada aturan mainnya, ada tabel-tabel yang sudah dikhususkan kepada pendeta itu. Jadi pendeta itu enggak sembarangan memiliki uang, ya. Hati-hati juga Bapak Ibu kalau ada juga pendeta itu terlalu sibuk dengan uang, ya itu hati-hati juga, itu bahaya juga, bahaya. Akan ini memberikan contoh kepada kita bahwa soal uang itu berbahaya. Jadi hati-hati, jangan terjerumus. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini gaya hidup kita saat ini, ya, itu memicu kita untuk melakukan hal-hal yang justru itu adalah tindakan dosa. Ya. Dewasa ini memang dengan kemajuan zaman yang seperti ini, gaya hidup, lifestyle-nya kita itu ada banyak hamba Tuhan jatuh di dalam dosa ini, ya. Ya. Gara-gara terlalu besar biaya yang diperlukan di dalam hidup, karena terlalu banyak gaya, ya. Udah punya rumah, punya mobil, udah punya itu, ini dan itu, masih kurang lagi, kurang terus. Ya, jadi banyak ya, tidak semua sih, tapi banyak ada orang itu hedonis, ya, maunya itu yang senang-senang, yang instan, dan itu bahaya sekali bagi hamba Tuhan kalau punya jiwa yang seperti itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu, warga jemaat, kalau kalian melihat ada hamba Tuhan terlalu sibuk dengan uang, lalu dia suka minjam uang, apalagi minjam uang gereja. Ya, bendahara jangan kasih. Ya, sekali lagi saya katakan, bendahara jangan kasih. Kalau ada pendeta yang sudah minjam uang selama ini, tagih dia, Pak, tolong lunasi. Itu bukan milik pribadi, ya. Dan bendahara di setiap jemaat bertobat, ya. Jangan beri pinjaman. Jangan juga pakai uang gereja, itu bahaya sekali, bahaya. Ya.
Jadi kita diajar oleh Tuhan, Bapak Ibu, menjaga hidup ini. Bagian daripada kita menghormati Tuhan yang kudus itu adalah menjaga hidup kita juga tidak terlibat di dalam dosa-dosa cinta akan uang ini. Cinta akan harta. Cinta akan isi dunia ini. Ya, apa gunanya ya seseorang meraih keuntungan di dalam isi dunia ini, tapi dia akan kehilangan nyawanya. Jangan hancurkan iman Anda hanya gara-gara uang, harta, atau apapun itu. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menjaga kekudusan Tuhan, dengan menjaga diri, mencukupkan diri, hidup apa adanya. Nggak usah gaya hidupnya itu terlalu wah, jangan, ya, seadanya saja. Dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Nantikan video saya selanjutnya. Kita akan membahas beberapa hal lagi. Amin.